yang Coach Bima lakukan ya dikasih motivasi, ayo masa kamu nggak bisa membalas keberhasilan orang tua, balas perjuangan orang tua kamu, masa 90 menit aja kamu nggak bisa membalas perjuangan orang tua, masa kamu leha-leha gitu. Biasanya pemain itu kan sebelum main itu ada ritual-ritual khusus atau minta doa ke orang tua atau ke pacar, ke siapa, ke orang dekat. Punya pacar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Rek? Ketemu lagi sama Cak Bas dalam acara Ruang Tamu. Hari ini ada spesial, tamu kita spesial juga. Dia adalah seorang atlet sepak bola kebanggaan Mojokerto, Muhammad Narendra Tegar Islami, salah satu pemain andalan timnas U16 AFF yang berhasil menjuarai AFF Cup U16 tahun 2022 dengan mengalahkan Vietnam 1-0. Nah, sebelum kita akan berbincang jauh, kita sapa dulu tamu kita. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ya, Tegar, gimana perasaannya pagi hari ini bisa datang di Radar Mojokerto? Alhamdulillah sangat bangga bisa diundang ke Radar, alhamdulillah senang. Ya, sebelum kita berbincang jauh tentang kemarin kamu juara, awalnya kamu senang sepak bola itu melalui SSB apa atau belajar otodidak atau gimana? Pertama ya autodidak aja Pak, main bola di depan rumah, main pakai bola plastik, disuruh ayah main bola sendiri di depan rumah gitu. Terus akhirnya kayak nggak enak tuh sama tetangga, segan banyak bola yang masuk ke rumah, kaca pecah. Akhirnya diikutkan ke SSB waktu TK itu, SSB internal loh pertama kali. Oh, internal Kota Mojokerto ya? Ya internal Pak Mojokerto. Bambang Puji itu. Ya Pak Bambang Puji Ya. pertama. Terus kemudian Di situ saya kan ada teman tetangga itu. Saya ngikut aja, ikut. Akhirnya sampai kelas 3 tetangga saya berhenti. Saya juga ikut berhenti main bola. Kayak nggak ada temennya gitu, ya udah berhenti. Akhirnya nggak main bola sampai 2 bulan kayaknya. Habis itu saya main bola sendiri di depan rumah. Sama kena kaca cuma. Terus akhirnya diajak sama ya, ayo lagi main SSB lagi. Akhirnya saya ikut ya ke internal lagi tuh. Alhamdulillah di internal sampai berapa di internal? masih kecil Pak. Masih kecil ya? Kelas Masih 1, kelas sekolah iya, SD ya? Iya, masih SD. Terus di internal sampai kelas 4 SD. Habis itu ada pantauan dari Persebaya itu. Di Persebaya kelas 5, kelas 6. Di Persebaya sampai U13, U12 itu. Habis itu keluar dari Persebaya, ikut klub Gayaman itu. SSB Gayaman, SSB akademi Gayaman, itu ya? iya, ikut SSB Gayaman. Akhirnya waktu SMP ada pemanduan bakat Gala Siswa itu Pak. Gala Siswa. Akhirnya saya mewakili Jawa Timur sama teman-teman saya 5 orang gitu. Di mana itu? Di Bandung, di Soreang Bandung itu, di Stadion Jalak di depannya itu. Nah di situ saya main di Gala Siswa itu, alhamdulillah kepilih jadi gelandang terbaik Pak. Posisinya gelandang memang? Iya. Sejak awal di gelandang ya? Iya. Oke. Posisi gelandang. Waktu ada tim pemandu bakat yang kemudian setelah dari Gayaman Soccer itu kemana? Klub selanjutnya atau mengikuti internal di kota atau di Kabupaten Mojokerto atau dilirik klub lain di luar Mojokerto setelah Gala Siswa itu? Kalau dilirik tim luar ya ada tuh Pak, tapi ya saya masih di kota aja, cuma buat latihan tambah fisik aja itu. Habis itu di sana saya nggak tahu kalau ada pemandu bakat di sana. Saya pokoknya di sana main maksimal, main yang bagus, tunjukkan kalau orang Jawa Timur itu bisa, kalau orang Mojokerto itu pasti bisa. Di sana ketemu, alhamdulillah di sana habis penyerahan penghargaan dari Gala Siswa, saya dipanggil sama Coach Firman Utina di situ. Saya direkturnya ini ya, direktur Akademi Borneo FC itu. Borneo FC. Di situ saya dipanggil, ditanya udah punya klub profesional belum? Saya jawab belum coach, belum ada. Terus akhirnya ditawarin ke Borneo itu, saya langsung mau.
Nah, setelah di EPA Borneo atau Pro Elite Academy Borneo itu, kemudian ceritanya mampir ke timnas gimana? Atau dipandu coach Bima Sakti gimana? Saya tuh sebenarnya nggak tahu kalau ada pemanduan nih. Pokoknya kata Om Firman, pokoknya kamu main yang bagus, main buat tim, insya Allah ada rezeki buat kamu. Di situ saya nggak tahu kalau ada Coach Markus, Coach Gilang, Coach Indri, Coach Firman. Saya nggak tahu itu kalau itu pelatih timnas. Pokoknya saya main aja. Jadi pemantauannya itu di EPA Borneo FC ya? Iya. Bukan waktu di apa? Di Gayaman Soccer Academy bukan? Enggak. Bukan. Nah, kemudian ceritanya kemudian terpilih menjadi bagian tim under 16 itu di bawah 16 tahun AFF itu gimana? Pemainannya ya sebelumnya itu pelatih ya menyeleksi dari beberapa provinsi ke daerah-daerah, dari Piala Suratin, Top Skor, semuanya didatengin terus dikumpulin jadi satu. Waktu TC pertama kali itu di JIS, saya tuh dapat panggilan di JIS itu, dapat panggilan TC itu, alhamdulillah senang Pak, bangga bisa mengikuti TC di situ. Akhirnya saya ikut TC di bulan Maret. Pertama kali TC bulan Maret, saya kayak agak canggung gitu kan, baru pertama kali. Habis itu dikasih kesempatan lagi, alhamdulillah waktu bulan puasa kemarin di Senayan saya mengikuti lagi. Saya udah mulai kayak enjoy, udah lepas. Terus terakhir itu persiapan buat AFF kemarin di Yogyakarta itu tanggal 11 habis riaya langsung berangkat saya. Nggak sempet riaya di sini. Baik, nanti di segmen kedua kita akan bahas tentang bagaimana Narendra ini TC bersama Coach Bima Sakti kemudian menjadi pemain inti di Under 16 AFF Cup. Kita simak berikutnya. Baik, keberhasilan timnas U16 Indonesia meraih juara tidak lepas pula dari peran Narendra Tegar Islami. Nah, perasaannya gimana waktu menjadi tim inti Indonesia itu waktu menjelang final? Ini kan pertama kali masuk internasional juga. Iya. Rasanya ya bangga lah bisa terpilih di skuad timnas U16, bisa membawakan kado spesial buat kemerdekaan yang ke-77 ini. Ya, maksudnya orang masuk pertama kali final mesti ada suasana batin yang luar biasa. Entah itu nervous, ngejer, coba ngomong Jakarta kayak apa perasaannya? Pertama ya kayak mimpi Pak bisa masuk final Piala AFF tahun ini ya. Pertama ya nervous waktu main itu kan banyak penonton yang hadir itu, ribuan penonton, belum pernah main ditonton ribuan orang gitu sama yang masyarakat di Indonesia di TV pasti ya nervous, tegang gitu, tapi harus tetap fokus sama pertandingan sama diri sendiri. Biasanya pemain itu kan sebelum main itu ada ritual-ritual khusus atau minta doa ke orang tua atau ke pacar, ke siapa, ke orang-orang dekat. Punya pacar nggak? Ada teman dekat. Ada teman-teman. Nggak, maksudnya minta apa? Minta restu ke orang tua dulu. Gimana? Orang tua hadir nggak di gor di Sleman itu? Waktu final alhamdulillah hadir, dapat undangan dari Pak Ketum. Semua orang tua harus hadir di stadion itu malam hari itu. Apa yang kamu sampaikan ke orang tua waktu itu? Waktu di hotel itu saya sampaikan ya, alhamdulillah makasih udah mendidik saya selama 16 tahun ini sampai di sini. Alhamdulillah. Itu ketemu ya di hotel? Di hotel Jogja. Ketemu, habis itu nggak ketemu selama pertandingan, nggak ketemu. Terus di ruang ganti kan biasanya Coach Bima di ruang ganti itu kasih surprise loh. Di belakang jersey itu ada foto orang tua di situ. Nah di situ disuruh sebelum pemanasan pertandingan disuruh sama Coach Bima memandang wajah orang tua itu
yang Coach Bima lakukan ya dikasih motivasi, ayo masa kamu nggak bisa membalas keberhasilan orang tua, balas perjuangan orang tua kamu, masa 90 menit aja kamu nggak bisa membalas perjuangan orang tua, masa kamu leha-leha gitu. Itu semua anak-anak itu jadi kayak pikiran, ada termotivasi iya, supaya menang gitu ya. motivasi supaya menang, semua itu nangis Pak di situ, Waktu Pak. kan di babak pertama sempat kosong-kosong kan. Iya. Kemudian kamu main di babak kedua karena babak pertama kamu nggak main ya. Babak pertama tambahan waktu injury time, alhamdulillah menang 1-0. 1-0 itu ya. Kemudian kamu masuk di babak kedua. Babak kedua menit 78. Nah perasaannya ketika memasukkan atau pemain Indonesia yang masukkan gol itu gimana? Oh, itu alhamdulillah seneng banget Pak, bisa mencetak gol duluan. Sebelumnya kan lawan Vietnam kita ketinggalan duluan itu Pak. Iya, yang di penyisian grup itu. Iya, penyisian grup itu. Saya ketinggalan duluan sama teman-teman. Situ kata Coach Bima, kita nggak boleh ketinggalan duluan, kita harus menang duluan, harus mencetak gol duluan di final itu. Alhamdulillah bisa Pak. Setelah dipastikan 90 menit terakhir dan kemudian wasit menulit-nulit, ini perasaan kamu gimana? Kan juara internasional pertama kali. Alhamdulillah, saya nangis Pak itu Pak di tengah lapangan Pak, waktu main itu saya nangis, saya teriak sekenceng-kencengnya. Alhamdulillah bisa membawa Indonesia di kasta tertinggi, juara, bisa mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama orang tua, khususnya rakyat Mojokerto ini Pak. Saya bangga sekali Pak bisa Menjadi bagian tim U16 ya. berada di tim U16 itu Pak. Setelah ini U16 akan bertanding untuk penyisian AFC Cup. Ya, ini gimana? Kamu juga ikut bagian tim itu atau gimana? Insya Allah saya ikut Pak di bagian timnas U16 Piala AFC. Targetnya gimana? Targetnya ya harus lebih baik dari Piala AFF karena lawannya kan lebih berat dari Piala AFF. Soalnya AFC di situ lawan Palestina, Unit Emirat Arab, Malaysia, di situ pasti banyak perjuangan lagi yang harus dikorbankan Pak. Harus lebih kerja keras lagi, lebih disiplin lagi, semuanya harus kerja keras lagi Pak. Nah, setelah dari radar ini kan sudah ketemu masyarakat Mojokerto. Ini mau kemana agendanya? Insya Allah nanti tanggal 23 undangan dari Bu Gubernur, Bu Kofifa ke Surabaya sama anak-anak Jawa Timur, insya Allah ke Surabaya Pak. Kemudian target TC lagi, di mana TC-nya? Target TC Timnas di Jakarta insya Allah Pak. Kalau nggak di Jakarta ya di luar negeri. Oke, mungkin ada hal-hal yang ingin sampaikan ke masyarakat Mojokerto, arek-arek Mojokerto yang suka sepak bola maupun yang tidak suka sepak bola, biar mereka juga mampu berprestasi seperti Narendra Tegar ini menjadi bagian tim U16 yang menjadi juara AFF yang kedua untuk Indonesia. Apa yang disampaikan ke masyarakat Mojokerto? Pertama ya terima kasih buat masyarakat Mojokerto atas support dan dukungannya saya dan timnas U16 selama ini. Terima kasih doa dan dukungannya. Kalau ingin menjadi orang sukses, ingin jadi orang berguna, jangan lupakan orang tua dan jangan lupakan sholat kalian ya. Pokoknya yang paling utama itu orang tua dan sholat. Kalau kalian mendahulukan akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Baik, itu tadi pembicaraan kita dengan salah satu anggota timnas U16 yang berhasil menjuarai juara AFF U16 tahun 2022 di Sleman, Yogyakarta bersama Narendra Tegar Islami. Mudah-mudahan nanti ketika Narendra Tegar ini memperkuat tim U16 untuk AFC Cup bisa juara grup atau bisa mewakili Indonesia ke tingkat Asia, kita akan jumpa lagi dengan Narendra Tegar Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.